bahwa anggota DPRD yang hadir dan menandatangani daftar hadir berjumlah 21 orang. Tidak hadir berjumlah 9 orang dengan rincian nama, fraksi, dan keterangan sebagai berikut. 1. Mawardi Ishak FM PKB izin. 2. Ratna Sri Dwi Esus fraksi PKB izin. 3. Sahril fraksi PKB keterangan izin. 4. Budi Lesmana M. Eko fraksi Gerindra keterangan izin. 5. Muhammad Jakiamani ST fraksi Gerindra keterangan juga izin. 6. Ahmad Khairil Nur ST fraksi PKS keterangan izin. 7. Munawari Esus fraksi Nasdem PDIP keterangan izin. 8. Martasia fraksi Golkar keterangan izin. 9. Hajah Erlin Pebrina SEMAB fraksi Gerindra juga keterangan izin. Dengan telah hadirnya 21 orang anggota DPRD, berarti quorum telah terpenuhi sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 1 tahun 2020 pasal 129 ayat 1 huruf Q yang mengatur bahwa rapat paripurna selain untuk persetujuan menggunakan hak angket dan menetapkan peraturan daerah harus dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari 1/2 dari jumlah anggota DPRD. Berdasarkan ketentuan tersebut dan juga sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pada musyawarah DPRD, maka rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara kelima masa sidang 1 tahun 2024 hari ini Senin tanggal 21 Oktober 2024 dengan agenda berupa penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Peserta rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya lah kita senantiasa diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dapat kembali berhadir pada kegiatan rapat paripurna DPRD pada hari ini. Salawat dan salam tak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah mengikuti ajaran beliau dengan diiringi harapan semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini menjadi bagian dari pelaksanaan risalah yang beliau sampaikan sehingga kita akan mendapat syafaat beliau baik di dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Atas nama pimpinan rapat, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya pada penjabat Bupati Hulu Sungai Utara yang dalam kesempatan ini diwakili oleh Bapak Sekda beserta seluruh undangan yang berkenan hadir pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang diselenggarakan pada hari ini. Peserta rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang kami hormati, mengawali pengantar kata pada rapat paripurna DPRD hari ini, kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara
mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk periode 2024-2029. Semoga selalu diberikan kemudahan dalam menjalankan tugas baru dan diharapkan dalam kepemimpinannya membawa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Juga tak lupakan ucapkan selamat memperingati Hari Santri Nasional kepada seluruh santri dan santriwati yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang jatuh pada tanggal 22 Oktober 2024 besok. Peringatan Hari Santri tahun 2024 mengangkat tema yaitu menyambung juang dan melengkuh masa depan yang menyimpulkan perjuangan berkelanjutan para santri dalam melengkuh masa depan yang sejahtera dengan semangat, keberanian, dan nilai-nilai luhur yang selalu dijaga dan diteruskan. Mari kita jaga semangat dedikasi para santri sebagai pahlawan pendidikan dalam perjuangan melawan kebodohan. Karena di zaman yang penuh tantangan dan kompleksitas seperti sekarang, jihad tidak hanya merujuk pada pertempuran fisik, melainkan perjuangan intelektual yang penuh semangat. Karena itu, mari kita dorong santri sebagai garda terdepan dalam melawan ketidakpahaman, kebodohan, dan ketertinggalan untuk kemajuan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kabar paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Pelaksanaan rapat paripurna DPRD pada hari ini merupakan lanjutan dari rapat paripurna DPRD sebelumnya, di mana pemerintah daerah telah menyampaikan penjelasan kepala daerah atas diajukannya rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2025 pada paripurna DPRD beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, sebagaimana mekanisme yang diatur dalam peraturan tata tertib DPRD, bahwa tahapan selanjutnya yaitu penyampaian kepada umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Kami yakin bahwa rancangan peraturan daerah tersebut tentunya telah dipelajari dengan seksama oleh fraksi-fraksi DPRD sebagaimana bahan dalam penyusunan pemandangan umum fraksi yang akan disampaikan pada rapat paripurna hari ini. Untuk itu, marilah kita dengarkan penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 tersebut. Untuk kesempatan yang pertama, kami persilakan kepada juru bicara fraksi Partai Golongan Karya untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Dipersilakan untuk menyampaikan pemandangan umumnya. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Sebelum menyampaikan pemandangan umum ini, perkenankan kami fraksi Partai Golongan Karya mengucapkan selamat dan sukses atas pelantikan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029. Semoga dengan dilantiknya Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka terus membawa Indonesia semakin maju dan membawa Kalimantan semakin lebih baik lagi. Karena ibu kota Nusantara berada di Pulau Kalimantan, tentunya semoga ini akan berdampak positif bagi Kalimantan Selatan dan khususnya bagi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Selain itu, kami juga mengucapkan selamat Hari Santri yang jatuh pada besok hari, Selasa, tanggal 22 Oktober 2024,
yang mengusung tema menyambung juang merengkuh masa depan. Dengan peringatan Hari Santri ini, kita harapkan agar santri sebagai bagian dari elemen bangsa bisa memberikan partisipasi terhadap negara dengan menerapkan semangat juang berkelanjutan dalam merengkuh masa depan Indonesia yang lebih baik, sejahtera dan bermartabat dan berkelanjutan. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 disusun dengan mempedomani peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, Permendagri nomor 90 tahun 2020 tentang klasifikasi, kodifikasi, nomenklatur, perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, serta Kepmendagri nomor 050/3708 tahun 2020 tentang hasil verifikasi dan validasi pemuftakhiran, klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah dengan menggunakan aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah yang dibuat oleh Kementerian Dalam Negeri dan wajib digunakan oleh seluruh pemerintah kabupaten kota seluruh Indonesia. Mengenai rapornya tentang APBD tahun 2025 yang disampaikan pemerintah daerah, fraksi Partai Golongan Karya menyambut baik sekaligus memberikan apresiasi kepada pihak eksekutif yang telah menyusun raperda tentang APBD tahun 2025 ini dengan format baru yang berdasarkan aturan PP nomor 12 tahun 2019 tersebut. Fraksi Partai Golongan Karya pun memahami bahwa dengan adanya perubahan regulasi ini tentu akan menyebabkan terjadinya perubahan kebijakan pengelolaan keuangan daerah, terutama perubahan pada struktur pendapatan dan belanja APBD tahun 2025. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hadirin yang kami hormati. Selanjutnya menanggapi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun 2025 yang telah disampaikan oleh PJ Bupati Indonesia Utara, maka izinkanlah kami fraksi Partai Golongan Karya memberikan pandangan umumnya sebagai berikut. Yang pertama, secara keseluruhan target pendapatan daerah pada APBD tahun 2025 diestimasikan sebesar 1.790.776.944 rupiah, mengalami kenaikan sebesar 1,46%, yakni sebesar 20.18.259.259 rupiah jika dibandingkan pendapatan daerah APBD tahun 2024, yakni sebesar 1.391.817.685 rupiah. Menanggapi bertambahnya pendapatan daerah pada APBD 2025, fraksi Partai Golongan Karya mengapresiasi atas kinerja seluruh jajaran eksekutif pemerintah Kabupaten Indonesia Utara terhadap kenaikan estimasi target pendapatan daerah ini, baik dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer dari pemerintah pusat maupun pendapatan transfer dari antar daerah. Menanggapi naiknya estimasi pendapatan daerah APBD tahun 2025 ini, fraksi Partai Golongan Karya berharap ke depan agar pemerintah daerah perlu adanya kebijakan yang dapat mengoptimalkan pengelolaan pendapatan daerah, khususnya pendapatan asli daerah,
peningkatan pendapatan daerah dapat terwujud di daerah kita. Yang kedua, belanja daerah. Belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan terhadap perkembangan ekonomi daerah yang memberikan efek bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Sebagaimana tercantum dalam materi rancangan APBD tahun anggaran 2025, belanja daerah dianggarkan 1.501.931.944 rupiah. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar 1,14%, yakni sebesar 17.275.131.065 rupiah jika dibandingkan dengan anggaran belanja dalam APBD murni tahun 2024, yakni sebesar 1.526.800.879 rupiah. Dengan adanya kenaikan pada belanja daerah pada tahun anggaran 2025 ini, tentunya masih terdapat defisit atau selisih anggaran pendapatan dengan anggaran belanja sebesar 147 miliar 11.855.000 rupiah. Menanggapi besarnya defisit anggaran pada APBD tahun anggaran 2025 ini, fraksi Partai Golongan Karya tentunya memberikan saran agar dalam belanja nantinya juga diperhatikan efektivitas dan efisiensi anggaran bagi SKPD maupun belanja yang lainnya guna memperkecil angka defisit. Walaupun ada kebijakan pembiayaan daerah diarahkan untuk menutupi defisit anggaran belanja daerah tersebut. Yang ketiga, sehubungan dengan adanya arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk menuju Kabupaten Hulu Utara maju, sejahtera, berkelanjutan, berbasis agro-minapolitan, kami fraksi Partai Golongan Karya mendorong agar pemerintah daerah dengan anggaran APBD tahun 2025 untuk fokus pada prioritas sektor pertanian, perikanan, dan peternakan, yang mana hal tersebut memiliki potensi besar untuk meningkatkan pendapatan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Utara. Yang keempat, fraksi Partai Golongan Karya juga mengingatkan kepada pemerintah daerah agar mempersiapkan pengisian kekosongan jabatan di tahun 2024 dan adanya pejabat daerah yang purna tugas di tahun 2025 agar sesegeranya dilakukan asesmen untuk melakukan pengisian jabatan tersebut. Proses rekrutmen yang dilakukan dengan kriteria posisi jabatan struktural pemerintahan perlu juga diimbangi dengan berbagai pertimbangan yang mendetail yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter setiap daerah. Pengisian kekosongan struktural ini harus dilakukan secara profesional, objektif, dan transparan. Yang kelima, terhadap prioritas pendidikan yang ada di Kabupaten Hulu Utara, upaya peningkatan kualitas rapor pendidikan di daerah kita yang masih tergolong sedang ke bawah harus terus dilakukan. Maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak terlepas dari peran pemerintah daerah, tenaga pendidik, dan anggaran yang memadai. Fraksi Partai Golongan Karya berharap agar anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2025 dialokasikan secara efisien sehingga dapat menunjang program-program pendidikan yang sudah ada untuk diimplementasikan semaksimal mungkin. Fraksi Partai Golongan Karya juga memberikan saran untuk
lebih memperhatikan kesejahteraan guru honorer dan khusus untuk guru TK atau PAUD yang dalam beberapa tahun terakhir tidak dapat berpartisipasi dalam seleksi CPNS atau P3K dikarenakan tidak tersedianya formasi dan terbatasnya sekolah TK negeri di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sekolah yang berstatus TK negeri di daerah kita hanya berjumlah 8 sekolah. Tentu ini berbanding terbalik dengan banyaknya TK swasta. Pendidikan di tingkat TK sangat perlu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah untuk dicarikan solusi bersama. 6. Fraksi Partai Golongan Karya memperhatikan isu mengenai jalan longsor yang terjadi di Jalan Amuntai Karua, yaitu di Desa Sungai Murah, RT 1 Kecamatan Amuntai Utara, yang merupakan jalan nasional. Saat ini kondisinya sangat memprihatinkan dan menjadi keresahan bagi warga kita maupun warga yang melintasi daerah kita. Apabila terlambat dilakukan perbaikan, tentu dalam jalan tersebut akan terputus total dan sehingga tergenang banjir. Apalagi sekarang dalam keadaan musim penghujan. Masyarakat berharap agar segeranya dibuatkan jalan atau jembatan darurat, dikarenakan ini akan berdampak serius bagi daerah dan masyarakat kita. Diharapkan solusi cepat tanggap dan koordinasi yang intensif pemerintah daerah Kabupaten Hulu Utara dengan Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan. Demikian rapat paripurna pemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kabupaten Hulu Utara yang dapat kami sampaikan hal-hal yang spesifik dan belum tertuang dalam pemandangan umum ini. Nantinya akan kami sampaikan pada rapat-rapat kerja nantinya. Salah dan khilaf mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Walillahi hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan pada saudara Alwin Asal Safari SKL MKes yang telah menyampaikan kemandangan umum fraksi Partai Golongan Karya. Selanjutnya kami persilakan kepada juru bicara fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan kemandangan umum fraksinya. Dipersilakan. Rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Dalam kesempatan ini, kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada saudara pimpinan Dewan yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk menyampaikan pemandangan umum anggota fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Fraksi kami juga menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada saudara PJ Bupati atas penyampaian penjelasan pemerintah daerah terhadap rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang RAPBD tahun anggaran 2025 di hadapan rapat paripurna Dewan pada beberapa waktu yang lalu. Juga kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada segenap perangkat DPRD dan PLH Sekretaris DPRD beserta segenap perangkat sekretariat Dewan serta semua pihak yang turut berperan aktif dalam mensukseskan rapat paripurna Dewan pada hari ini. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengucapkan
selamat dan sukses atas dilantiknya Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa bakti 2024 dan sampai 2029. Dan juga bersamaan dengan waktu kita ini dilakukan pelantikan menteri-menteri yang tergabung dalam kabinet merah putih. Mudah-mudahan dengan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden dan menteri-menterinya akan bisa membawa Indonesia yang lebih sejahtera lagi, yang bisa membawa kemajuan bangsa dan negara untuk mencapai Indonesia emas. Dalam kesempatan ini juga kami dari fraksi Partai Persatuan Bangsa menyampaikan ucapan selamat Hari Santri yang ke-10 tanggal 22 Oktober tahun 2024 dengan tema menyambung juang merengkuh masa depan. Fraksi Partai Persatuan Bangsa mengajak kepada seluruh santri untuk melanjutkan semangat perjuangan yang diwariskan oleh pendahulu mereka sambil menghadapi tantangan zaman dengan optimisme. Mari kita wujudkan Indonesia yang maju, adil, makmur, dan sejahtera. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Anggaran pendapatan dan belanja daerah pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen kebijakan yang dipakai sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menghasilkan struktur anggaran yang sesuai dengan harapan dan kondisi normal. Maka APBD yang pada hakikatnya merupakan penjabaran kuantitatif dari tujuan dan sasaran pemerintah daerah dan tujuan pokok dan fungsi kerja harus disusun dalam struktur yang berorientasi pada suatu tingkat kinerja tertentu. Artinya, APBD harus mampu memberikan gambaran yang jelas tentang tuntutan besarnya pembiayaan dan atas berbagai sasaran yang hendak dicapai. Tugas-tugas dan fungsi pokok sesuai dengan kondisi, potensi, aspirasi, dan kebutuhan real di masyarakat. Dengan demikian, alokasi dana yang digunakan untuk membiayai berbagai program dan kegiatan dapat memberikan manfaat yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Dan kekuasaan publik sebagai wujud pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan yang berorientasi pada kepentingan publik dapat dicapai. Oleh karena itu, untuk dapat mengendalikan tingkat efisiensi dan efektivitas anggaran, maka dalam merencanakan anggaran perlu diperhatikan secara jelas tujuan dan sasaran, hasil dan manfaat, serta indikator kinerja yang ingin dicapai, serta penetapan prioritas kegiatan dan penghitungan beban kerja, serta penetapan harga satuan yang rasional. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Struktur rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 seperti yang telah diajukan oleh pihak eksekutif tergambar: 1. Pendapatan 1.350.750.944 rupiah. Belanja 1.536.801.931.944
rupiah. Defisit 147 miliar 11 juta 855 ribu rupiah. Pembiayaan penerimaan daerah 147 miliar 11 juta 855 ribu rupiah. Pengeluaran daerah 0 rupiah. Pembiayaan neto 147 miliar 11 juta 855 ribu rupiah. Dalam nota keuangan direncanakan berbagai macam program yang menjadi skala prioritas pembangunan di tahun anggaran 2025 seperti yang telah tertuang dan disepakati bersama dalam kebijakan umum anggaran. Selanjutnya, prioritas belanja daerah dijabarkan dalam bentuk prioritas rencana kebutuhan seluruh SKPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, yang semuanya bermuara pada upaya pencapaian tujuan dan sasaran prioritas pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025, termasuk capaian kinerja pembangunan. Maka dalam kesempatan ini perkenankanlah fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan pemandangan umumnya sebagai berikut. 1. Mencermati penjelasan PJ Bupati terhadap RAPBD Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2025. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah dan jajaran yang telah bekerja keras untuk menyampaikan nota keuangan terkait RAPBD tahun anggaran 2025. Di samping itu pula, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menggarisbawahi dasar-dasar pertimbangan penyusunan RAPBD serta prioritas sasaran program yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2025. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mengingatkan kepada pemerintah daerah agar mengelola anggaran sesuai aturan dan kebutuhan prioritas, menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif yang berorientasi pada kemajuan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. 2. Pada tahun 2025 akan terdapat perubahan dan dinamika berorientasi adanya sinergi rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan nasional. Hal tersebut merupakan kunci keberhasilan implementasi sistem perencanaan pembangunan nasional di daerah. Kebijakan pembangunan nasional diharapkan nantinya dapat betul-betul sinkron dengan kebijakan daerah guna terpenuhi target pencapaian pembangunan nasional. Dalam hal sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mempertanyakan sinkronisasi apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, baik dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, dan adakah sudah yang berbentuk program dan kegiatan untuk tahun 2025. Mohon penjelasan. 3. Terhadap prioritas percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa memandang perlu untuk menjadi perhatian kita bersama. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta kepada pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrim di Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan harapan akan lahir terobosan-terobosan dan program-program baru. Hal ini tentu diharapkan agar nantinya mampu memecahkan pokok persoalan dari terjadinya kemiskinan. Dampak terjadi persoalan kemiskinan bukan hanya terletak pada masalah individu, akan tetapi
menjadi persoalan kita bersama. Yang menjadi pertanyaan fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, berapa target penurunan angka kemiskinan ekstrim dapat direalisasikan di tahun anggaran 2025? Upaya dan strategi apa yang akan dilaksanakan untuk meningkatkan pendapatan warga miskin, serta penjelasan program dan kegiatan prioritas yang mendukung fokus tematik dalam APBD tahun anggaran 2025. Mohon penjelasan. Dan berapa total anggaran yang dianggarkan untuk pengentasan kemiskinan ekstrim pada APBD tahun anggaran 2025. 4. Terhadap sektor-sektor potensial penerimaan daerah, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta kepada pemerintah daerah agar dapat mempresentasikan di hadapan DPRD hasil kajian potensi pendapatan asli daerah yang sudah dikerjasamakan dengan Universitas Lambung Mangkurat, agar nantinya kita lebih relevan dan tepat dalam penentuan target PAD untuk tahun anggaran 2025. Seperti nota yang sudah disampaikan bahwa target PAD tahun anggaran 2025 itu diproyeksikan 183 miliar. Nah, kalau kita mendapat penjelasan berdasarkan kajian potensi yang sudah dilakukan dan bekerja sama dengan Universitas Lambung Mangkurat, tidak tertutup kemungkinan bahwa PAD kita untuk tahun anggaran 2025 bisa kita targetkan mencapai 200 miliar. Tentunya dengan pencapaian target PAD ini akan berdampak positif terhadap pembangunan di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang akan dinikmati oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. 5. Dalam hal program peningkatan ekonomi makro, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta kepada pemerintah daerah agar fokus pada alokasi anggaran yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa mempertanyakan program dan kegiatan apa saja yang akan dilaksanakan untuk pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, dan berapa total anggaran yang dianggarkan di APBD tahun anggaran 2025. Mohon penjelasan. Apalagi berdasarkan data dari BPS, Indonesia tahun 2024 ini mengalami inflasi bulanan yaitu sekitar 0,12%, dan ini akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk itu, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta kepada pemerintah daerah agar mempersiapkan strategi dan langkah-langkah konkret untuk mengatasi deflasi. Dan menurut perkiraan para ahli ekonomi bahwa deflasi akan lebih parah lagi terjadi pada tahun 2025. Untuk itu kita harus bersiap untuk mengatasi deflasi yang sudah barang tentu akan berdampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi kita. 6. Dalam hal belanja pegawai untuk tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar 587 miliar 295.765.819 rupiah. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta kepada tim anggaran pemerintah daerah agar bisa menghitung ulang untuk kebutuhan belanja pegawai. Berdasarkan kebutuhan atau perhitungan bahwa belanja pegawai itu untuk tahun 2023 berdasarkan hasil audit BPK bahwa kita cuma bisa realisasi untuk belanja pegawai 466 miliar 554.341.280 rupiah.
dan juga berdasarkan Permendagri nomor 15 tahun 2024 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, bahwa total belanja pegawai dianggarkan 30% dari total belanja. Mohon penjelasan. Sebelum mengakhiri kemenangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ini, perkenankanlah kami menyampaikan beberapa saran dan masukan di antara. 1. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta kepada pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran di APBD tahun anggaran 2025 untuk fasilitasi sarana dan prasarana pondok pesantren yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan juga termasuk insentif guru-guru pesantren. Ini sesuai dengan perintah Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara nomor 9 tahun 2022 tentang fasilitasi penyelenggaraan pondok pesantren. Mohon maaf saja, ini sudah usulan yang kedua kalinya dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, karena adalah berdasarkan perintah daripada Perda nomor 9 tahun 2022, dan juga ini sebagai momentum perhatian pemerintah daerah kepada pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sungai Utara yang bertepatan dengan Hari Santri yang ke-10, supaya perhatian kita terhadap pondok-pondok pesantren yang ada di Kabupaten Sungai Utara itu harus ditingkatkan, karena kita tidak pernah menafikan bahwa peran serta pondok pesantren dalam dunia pendidikan itu sangat luar biasa. 2. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta kepada seluruh SKPD agar lebih cermat dalam melaksanakan program dan kegiatan yang sudah direncanakan, sehingga dampak dari program dan kegiatan tersebut dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Jangan sampai terkesan bahwa program dan kegiatan tanpa perencanaan yang matang, tapi hanya berdasarkan sebuah keinginan. 3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa meminta kepada pemerintah daerah agar sesegeranya untuk merealisasikan belanja barang dan jasa dan belanja lainnya untuk tahun anggaran 2024, mengingat efektivitas waktu yang tersisa di tahun anggaran 2024 dan dampak musim hujan dan banjir yang akan kita hadapi. Kami khawatir kalau terlambat dilaksanakan, maka banyak program dan kegiatan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat tidak selesai tepat waktu dan bahkan gagal dilaksanakan. Mohon perhatian serius dari pemerintah. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berkomitmen akan selalu mengawal, mengawasi dan mengkritisi dan akan mencarikan solusi setiap penggunaan dan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Dalam hal sebuah keberhasilan, tentunya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa akan selalu mengapresiasi kinerja pemerintah daerah. Tetapi kalau ada permasalahan yang menjadi kekurangan, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga akan mengkritisi dan memberikan solusi untuk dilakukan perbaikan. Hal-hal yang belum tersebut dalam pemenangan umum fraksi ini akan kita bahas dalam rapat kerja yang akan datang. Rapat Dewan yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikianlah kemenangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa disampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim. Terima kasih kami sampaikan
kepada saudara Junaidi Yesus yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksi Kebangkitan Bangsa. Selanjutnya kami persilakan pada juru bicara fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Dipersilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada saudara Ketua DPRD Kabupaten Hulu Sumatera Utara selaku pimpinan rapat paripurna yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada PJ Bupati Hulu Sumatera Utara beserta jajaran pemerintah daerah yang telah menyampaikan rancangan APBD Kabupaten Hulu Sumatera Utara tahun anggaran 2025 sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini tentu selain bentuk kepatuhan kita terhadap peraturan yang berlaku, juga memberikan kesempatan dan waktu kepada DPRD untuk melakukan pembahasan dan penelaahan secara komprehensif. Fraksi PKS mengucapkan selamat atas dilantiknya Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029 beserta para Menteri Kabinet Merah Putih. Semoga dilantiknya Presiden, Wakil Presiden beserta para menteri semoga menjadi perubahan yang lebih baik. Dan selamat Hari Santri yang dilaksanakan pada besok tanggal 22 Oktober 2024 dengan tema menyambung juang mampu masa depan, mudah-mudahan menjadi semangat berjuang para santri-santri, para pelajar dengan penuh tekad untuk masa depan yang lebih baik. Hadirin dan peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati, membaca serta mencermati apa yang sudah disampaikan oleh PJ Bupati Hulu Sumatera Utara dalam penjelasan pemerintah daerah yang disampaikan dalam paripurna Dewan beberapa waktu yang lalu atas diajukannya rancangan APBD tahun 2025, yakni pendapatan daerah. Fraksi PKS mencermati bahwa dalam rancangan APBD tahun 2025 pendapatan daerah diestimasikan sebesar 1.399.076.944 rupiah. Terdapat peningkatan dalam pendapatan asli daerah sebesar 20.229.259 rupiah atau sebesar 1,46%. Kami mengapresiasi upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah, meskipun pendapatan daerah pada tahun 2025 ini
ini baru mengalami kenaikan yang cukup signifikan jika dibanding dengan kenaikan tahun sebelumnya seperti pada tahun 2003 ke 2024 yang mengalami kenaikan 29,33% atau sebesar 310 miliar 606.16.250 rupiah. Masih kecil yang dikontribusi pendapatan daerah yang bersumber dari kelompok pendapatan asli daerah PAD terhadap keseluruhan pendapatan yang dianggarkan lebih menjadi masalah utama yang dihadapi. Hal ini terlihat di duta pendapatan asli daerah yang hanya sebesar 13,3% dari jumlah pendapatan keseluruhan, sedangkan total pendapatan dari pendapatan transfer sebesar 86,77% dari total sebesar keseluruhan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sampai saat ini ketergantungan pendapatan kita terhadap alokasi anggaran dari pemerintah pusat masih relatif sangat tinggi. 2. Belanja daerah dalam pasti belanja daerah mengalami kenaikan sebesar 1,14% atau 17.235.131.065 rupiah, sehingga menjadi sebesar 1.531.931.944 rupiah. Dengan adanya kenaikan di sektor belanja daerah ini menyebabkan defisit anggaran sebesar 147 miliar 11.855.000 rupiah. Permasalahan utama yang selalu terjadi setiap tahunnya dalam pengalokasian belanja daerah adalah tidak seimbangnya laju pertumbuhan biaya kebutuhan pembangunan dan laju peningkatan pendapatan daerah yang ditargetkan. Ketidakseimbangan ini mengharuskan kita untuk bersikap lebih bijaksana dalam setiap pengambilan kebijakan terkait dengan pengalokasian belanja daerah. Fraksi PKS menilai dalam pengalokasian belanja kita perlu membuat skala prioritas dalam menentukan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilaksanakan yang didanai anggaran yang didanai dengan APBD untuk menjaga terjadinya misalokasi. Penentuan prioritas ini penting karena adanya keterbatasan dalam sumber daya. Dalam hal ini, fraksi PKS berharap pemerintah untuk lebih fokus dan pada belanja yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Alokasi belanja daerah harus dipastikan tepat sasaran dan harus optimalkan untuk
juga di desa-desa yang masih membutuhkan akses dasar seperti jalan dan jembatan. Hadirin dan peserta rapat paripurna Dewan yang kami hormati. Selanjutnya, dalam kesempatan ini kami dari fraksi PKS ingin menyampaikan beberapa usulan yang merupakan aspirasi masyarakat yang kami wakili. Pengatasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Meskipun sudah ada program bantuan sosial, fraksi PKS melihat bahwa penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Hulu Sungai Utara belum menyentuh akar masalahnya. Banyak program yang masih bersifat kreatif dan hanya memberi bantuan sementara tanpa upaya nyata untuk memberdayakan masyarakat secara jangka panjang. Fraksi PKS mengusulkan adanya pendekatan yang lebih sistematis dan berkelanjutan dalam program penanggulangan kemiskinan, program-program pemberdayaan masyarakat seperti pelatihan, keterampilan, pendampingan usaha mikro, serta akses permodalan harus lebih ditingkatkan. Kami juga mendukung adanya program khusus untuk membantu keluarga miskin mendapat akses ke pendidikan kesehatan yang lebih baik. Pemerintah daerah melakukan rotasi kepada puskesmas untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan. Namun tantangan yang dihadapi di Sumatera Utara bukan hanya terkait rotasi pejabat, tetapi juga kurangnya tenaga kesehatan yang memadai, terutama dokter dan perawat. Di puskesmas desa-desa terpencil, fasilitas kesehatan juga masih minim sehingga masyarakat pedesaan sering kali harus menempuh perjalanan jauh untuk mendapatkan perawatan medis yang layak. Fraksi PKS berharap agar RAPBD 2025 mengalokasikan anggaran lebih besar untuk kepada tenaga kesehatan, penyediaan dan kesehatan modern, serta insentif bagi tenaga medis yang bertugas di daerah-daerah terpencil. Selain itu, perbaikan fasilitas kesehatan di desa-desa yang jauh dari pusat kota juga harus menjadi prioritas utama. Peningkatan pendapatan daerah. Kami menyambut baik setiap upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah, baik dari pendapatan asli daerah, PAD maupun sumber lainnya. Namun fraksi PKS mengingatkan bahwa peningkatan PAD harus didasarkan pada perluasan basis pajak tanpa memberatkan masyarakat kecil dan menengah. Kami menekankan agar
Kreatif kami melihat peluang besar di sini yang belum tergarap optimal, sehingga alokasi anggaran untuk pengembangan sektor-sektor ini perlu lebih diperhatikan. Fraksi PKS mengharapkan agar sumber-sumber pendapatan baru lebih diupayakan, khususnya dengan pengembangan sektor ekonomi kreatif dan organisasi pariwisata lokal. Pemerintah daerah perlu lebih inovatif dalam mengeksplorasi potensi sumber daya alam dan sektor lainnya yang dapat meningkatkan PHI tanpa memberatkan masyarakat. Kesalahan banjir. Banjir merupakan masalah serius yang kerap melanda setiap tahunnya, terutama pada musim hujan. Banjir tidak hanya merusak infrastruktur, tetapi juga merugikan sektor pertanian sehingga berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Normalisasi sungai dan organisasi fraksi PKS berharap pemerintah untuk meneruskan program normalisasi sungai dan perbaikan drainase di kawasan rawan banjir. Pengarukan sungai, pembuatan tanggul dan kanal resapan harus dilakukan lebih intensif untuk mengurangi risiko banjir yang rutin terjadi setiap tahun. Kami menyarankan agar alokasi anggaran belanja lebih baik diarahkan untuk membangun infrastruktur yang tahan terhadap banjir, seperti jalan yang lebih tinggi, tanggul beton, dan jembatan penghubung yang lumpuh di daerah-daerah yang sering terputus aksesnya akibat banjir. Demikian pemandang umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera kami sampaikan secara singkat yang hanya membuat garis besarnya saja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan memberikan petunjuk kepada kita ke jalan yang benar. Untuk menjalankan tugas pemerintah di Kabupaten Brebes, Sungai Utara. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf jika terdapat kehilafan dan hal-hal yang kurang berkenan sehubungan dengan yang kami sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kekuatan hidayahnya kepada kita semua untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Haji Rustam yang telah menyampaikan kemandangan umum fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Peserta rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Selanjutnya kami persilakan pada juru bicara fraksi Gerindra untuk menyampaikan kemandangan umum fraksinya. Dipersilakan. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan
kata, kami sampaikan ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dan meridhoi kita semua, serta memberikan kekuatan dan hidayahnya kepada kita semua untuk melaksanakan tugas ini sesuai dengan fungsi kita masing-masing. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada saudari Andini Wilaswastantri Esther yang telah menyampaikan pemandangan umum fraksi Gerindra. Selanjutnya kami persilakan juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk menyampaikan pemandangan umum fraksinya. Dipersilakan. Dalam kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi Partai Persatuan Pembangunan untuk menyampaikan pemenang umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang pendapatan anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Sumatera Utara tahun anggaran 2023. Juga kami ucapkan terima kasih kepada pejabat Bupati Hulu Sumatera yang beberapa hari yang lalu telah menyampaikan rancangan peraturan daerah anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten Hulu Sumatera tahun anggaran 2023. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Sebelum kami menyampaikan pemandangan umum fraksi, perkenankanlah kami mengucapkan selamat dan sukses atas dilantiknya Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Haji Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia masa periode tahun 2024-2029. Semoga dalam memimpin bangsa Indonesia diberikan kemudahan untuk bangsa Indonesia yang lebih maju, lebih sejahtera dan berkeadilan, serta disegani bangsa-bangsa lain. Juga kami ucapkan selamat Hari Santri yang ke-10 dengan tema menyambung juang meragu masa depan. Semoga dengan peringatan Hari Santri ini, santri menjadi bagian elemen yang mewarnai stabilitas perjuangan bangsa di masa akan datang untuk kemajuan dan kesejahteraan bangsa. Rapat paripurna Dewan dan hadirin yang kami hormati. Anggaran pendapatan belanja daerah mempunyai peran yang sangat strategis untuk mendukung aktivitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya, baik untuk menunjang pelayanan publik, implementasi berbagai macam regulasi, meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, dan untuk pemberdayaan masyarakat. Juga merupakan instrumen teknis dari idealisme pembangunan yang ingin diwujudkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sumatera, yang muaranya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya penyusunan APBD pada substansinya adalah untuk melakukan penyelesaian kondisi-kondisi terkini yang ada di tengah masyarakat secara makro maupun mikro, sehingga dengan APBD secara tepat dapat memberikan manfaat dan memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Selanjutnya, menanggapi penyampaian pengangkatan pejabat Bupati Hulu Sumatera atas rancangan peraturan daerah tentang APBD tahun anggaran 2025, maka izinkan kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan memberikan pemandangan umum terkait beberapa hal sebagai berikut.
Satu, di dalam rancangan API ini ada dua hal pokok, yaitu pendapatan dan belanja. Prinsip dasar harus pendapatan adalah bagaimana pemerintah daerah mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas sehingga pendapatan daerah terkumpul sebanyak-banyaknya. Sementara prinsip dasar belanja terletak pada aliran dana yang efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembangunan benar-benar dapat dirasakan masyarakat dan memiliki multiplier efek terhadap pertumbuhan dan pembangunan sosial ekonomi di Kabupaten Hulu Sumatera yang lebih berkeadilan. Dua, belanja daerah sebagai komponen keuangan daerah dalam kerangka ekonomi makro diharapkan dapat memberikan dorongan atau stimulan terhadap perkembangan ekonomi daerah yang lebih memberikan efek bagi peningkatan kesejahteraan rakyat yang lebih merata. Berdasar pertimbangan kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan kemampuan pembiayaan, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan dalam rancangan APBD dalam rangka mengefektivitas anggaran. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengharapkan pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sumatera perlu melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan anggaran, termasuk kepada stakeholder dan masyarakat. Selanjutnya, fraksi Partai Persatuan Pembangunan meminta agar penyerapan anggaran diharapkan bukan hanya sekedar terserap saja, namun juga diharapkan penyerapan memiliki efek positif dalam rangka menggerakkan pembangunan daerah dan memberikan stimulus ekonomi rakyat yang berkeadilan. Tiga, secara keseluruhan belanja daerah dalam APBD tahun 2025 yang disampaikan oleh pejabat bupati Hulu Sumatera sebesar 1.531.831.931.944 rupiah. Jadi kenaikan sebesar 1,14% dibandingkan dengan belanja daerah tahun anggaran 2024. Untuk pendapatan asli daerah, fraksi Partai Pembangunan mengapresiasi kinerja seluruh jajaran eksekutif pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sumatera, khususnya terkait dengan aspek pendapatan daerah. Sehubungan hal tersebut, fraksi juga berharap bahwa lembaga terkait dengan pendapatan agar terus menggali sumber-sumber pemungutan daerah yang baru berdasarkan ketentuan yang memenuhi kriteria pemungutan daerah yang baik dan benar serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Selanjutnya, fraksi Partai Persatuan Pembangunan memandang bahwa penyampaian tentang rancangan anggaran pendapatan belanja daerah tahun 2025 adalah sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pengelola keuangan atas penyelenggaraan pemerintah daerah dengan pembangunan daerah, juga sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Pengelolaan keuangan daerah hendaknya mencerminkan suatu prinsip dasar penegakan akuntabilitas publik dalam semua tahapannya. Oleh karena itu, prinsip akuntabilitas publik harus diterapkan kepada seluruh lembaga penggunaan anggaran pemerintah daerah yang bekerja di atas legalitas dan legitimasi masyarakat. 5. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Hulu Sumatera haruslah didukung dengan daya saing yang kuat. Oleh karena itu, daya saing menjadi persoalan yang harus kita hadapi dengan mempersiapkan sumber daya manusia yang lebih siap. Dalam rancangan anggaran pemerintah daerah tahun 2025 ini, sangat penting kiranya mendukung kegiatan pengembangan ekonomi masyarakat, kegiatan yang terkait dengan pelatihan keterampilan ekonomi, pengembangan produk lokal berbasis daerah agar dapat dilaksanakan hingga akhir tahun 2025. Sehingga kita berharap muncul produk-produk lokal yang dapat dipasarkan ke luar daerah Kabupaten Sumatera atau bahkan
Secara komponen normatif, belanja daerah terdiri dari belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Namun, yang tak kalah pentingnya, yang harus diperhatikan secara fungsi guna belanja daerah ada dua hal, yakni menjawab permasalahan daerah, dua, meningkatkan daya saing daerah. Permasalahan umum daerah kita saat ini adalah satu, masalah banyaknya lahan pertanian di Gul Masusuan Gunung. Hal ini dikarenakan masyarakat petani dalam beberapa tahun terakhir ini tidak bisa bertani dan dikarenakan air yang tak kunjung surut di musim kemarau. Maka kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan sangat mengharapkan pemerintah daerah untuk mengatasi masalah tersebut, mengoptimalkan normalisasi sungai-sungai di daerah kita secara masif, serta memperhatikan aspirasi masyarakat setempat mengenai alur sungai mana saja yang skala prioritas yang didahulukan normalisasi ini. Kami fraksi Partai Persatuan Pembangunan sangat mengapresiasi pemerintah daerah telah membeli ekskavator amfibi sebanyak 4 unit. Namun kami sangat mengharapkan ekskavator amfibi tersebut haruslah dioptimalkan penggunaannya. Yang diantaranya adalah satu, dalam upaya normalisasi sungai dan pembersihan susupan gunung agar permasalahan petani gagal tanam bisa diatasi sehingga pada bulan dapat mensejahterakan masyarakat petani. Selanjutnya juga kami mengharapkan pemerintah daerah dapat membuat polder-polder ini di setiap kecamatan sesuai dengan kondisinya masing-masing, sehingga permasalahan tidak bisa tanam dapat diatasi di saat-saat kondisi terkena banjir. Dua, masalah jalan kita yang menjadi langganan banjir. Kami sangat mengharapkan pemerintah daerah berupaya secara serius dan konsisten untuk melakukan program penanganan banjir secara komprehensif yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah kabupaten tetangga dan melupi pemerintah provinsi serta pemerintah pusat membantu kita dalam hal penanggulangan banjir. Karena masalah banjir ini sangat merugikan baik secara sosial ekonomi maupun secara anggaran kita, karena banyak jalan yang harus kita bangun berulang-ulang. Perang banjir tidak cukup hanya peninggian badan jalan, tapi normalisasi sungainya diabaikan karena ketinggian air itu relatif sama. Yang terjadi adalah pendangkalan sungai sehingga jadi air naik ke atas. Ini yang perlu kita tangani. Jadi kalau kita hanya meninggikan jalan dengan jalan satu titik, tapi di titik lain akan terjadi jalan, dan ini akan menguras anggaran kita secara berulang-ulang. Selanjutnya, fraksi Partai Persatuan Pembangunan sangat mengharapkan dalam hal peningkatan daya saing daerah, diantaranya adalah satu, pemerintah daerah agar segera merevitalisasi pasar induk Amuntai yang saat ini kondisinya sangat memperhatikan. Mengingat Kabupaten Lombok Utara berada di persimpangan Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Timur, merupakan keunggulan geografis, maka sudah seharusnya pasar induk Amuntai sangat potensial dapat dikembangkan menjadi pasar grosir, sehingga dengan demikian perputaran ekonomi meningkat yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan asli daerah. Dua, membuat program intensifikasi produk pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai pemasok lumbung pangan ibu kota negara. Dengan hal itu pangsa pasar semakin luas sehingga harga bisa lebih meningkat yang dirinya dapat meningkatkan kesejahteraan petani. Tiga, membina UMKM dan pengrajin secara terencana, terukur
dan berkelanjutan. Dilatih keterampilannya sehingga produknya lebih berkualitas dan variatif. Juga dilatih manajemen usaha dan pemasarannya serta dibantu akses perdagangan. 4. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berharap pemerintah daerah secara bertahap membangun jalan antar desa di Kecamatan Peningkir sehingga terhubung ke Kecamatan Danau Panggang. Dengan itu konektivitas transportasi bisa lebih mudah sehingga berdampak kepada murahnya biaya transportasi agar barang-barang kebutuhan sehari-hari warga di Kecamatan Peningkir bisa lebih rendah atau sama dengan kecamatan-kecamatan lainnya. Sekaligus juga hasil produksi perikanan dan lainnya bisa lebih meningkat harganya yang menyumbang untuk kesejahteraan masyarakat. Rapat paripurna Dewan yang terhormat, sebelum menutup pemanahan fraksi Partai Persatuan Pembangunan ini, berharap agar proses pembahasan RAPBD tahun 2025 ini betul-betul menghasilkan APBD yang benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara. Demikianlah kemenangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Hal-hal yang belum kami sampaikan dengan kemenangan umum fraksi ini akan kami sampaikan di rapat-rapat kerja. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan pada Saudara Abdul Rahman Yesus yang telah menyampaikan kemenangan umum fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Selanjutnya kami persilakan kepada juru bicara fraksi Nasdem PDIP untuk menyampaikan kemenangan umum fraksinya. Dipersilakan. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan yang telah memberikan kesempatan kepada fraksi kami Nasdem PDI Perjuangan untuk menyampaikan kemenangan umum fraksi pada hari ini. Sebelumnya kami juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada PJ Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara yang telah menyampaikan penjelasan pemerintah daerah atas rancangan RAPBD tahun anggaran 2025 yang merupakan ringkasan dari nota keuangan pada rapat paripurna DPRD yang lalu, tepatnya pada tanggal 14 Oktober tahun 2024. Urgensi Raperda APBD atau nota keuangan sangat penting dalam konteks pemerintahan daerah. Raperda APBD juga acuan dalam pengelolaan keuangan daerah dan penentuan prioritas pembangunan. Sementara nota keuangan berfungsi sebagai penjelasan rinci mengenai kebijakan, anggaran, dan sumber pendapatan. Keduanya memiliki peran krusial untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam proses penganggaran. Selain itu, Raperda APBD juga harus disusun tepat waktu agar pelaksanaan program dan kegiatan daerah dapat berjalan dengan baik sepanjang tahun anggaran. Kita telah mendengar, menyimak, dan membaca isi pengantar nota keuangan RAPBD tahun 2025. Oleh sebab itu, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami fraksi Nasdem PDI Perjuangan menyampaikan pandangan umum fraksi terhadap Raperda tentang APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2025. Di samping sebagai tahapan prosedur, pandangan umum ini juga dapat menjadi umpan balik terhadap Raperda yang diajukan oleh pemerintah daerah. Dan pembahasan APBD yang diajukan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan perwujudan salah satu fungsi dan kewenangan DPRD, yaitu fungsi anggaran. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Dalam kesempatan rapat paripurna ini, kami dari fraksi Nasdem PDI Perjuangan ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan
Pada dasarnya kegiatan ini adalah kegiatan dalam proses evaluasi dan koordinasi kita bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan tanggung jawab tugas, terutama berkaitan dengan anggaran dan keuangan daerah. Oleh karena itu, kita berharap proses ini bukan sekedar formalitas administrasi dan prosedur saja, tetapi juga sebagai upaya yang melahirkan kesepakatan rencana kebijakan daerah yang tercantum di dalam RAPBD sehingga outputnya benar-benar dirasakan masyarakat dan kita. Rapat paripurna yang terhormat hadirin yang berbahagia, fraksi Partai Nasdem PD Perjuangan memandang bahwa pilihan tersebut memiliki resiko intern yang perlu dicermati dan diantisipasi. Terbatasnya ruang fiskal dalam memberikan stimulus ekonomi dapat memangkas multiplier efek yang sangat dibutuhkan dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi. Salah satu pos anggaran yang mengalami pemangkasan adalah biasanya subsidi energi. Ini berpotensi mengakibatkan lonjakan inflasi dan menggerus daya beli masyarakat yang selama ini menjadi motor pertumbuhan ekonomi. Fraksi Nasdem PD Perjuangan mengharapkan desain fiskal APBD 2025 mampu mengakselerasi agenda ketahanan pangan dan energi dalam mendorong ekonomi berkualitas yang menyentuh segala lapisan masyarakat. Ketahanan pangan sebaiknya difokuskan pada sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan UMKM. Sektor tersebut melibatkan tenaga kerja yang besar dan bertumpu pada wilayah pedesaan serta masyarakat lapisan bawah. Subsidi sektor ini yang langsung ditujukan kepada petani harus dilakukan untuk menggenjot produksi dan mempertahankan swasembada pangan sehingga harga di pasaran akan terus stabil. Rapat paripurna yang terhormat hadirin yang berbahagia, dalam RAPBD tahun anggaran 2025, fraksi Nasdem PD Perjuangan mengapresiasi kerja-kerja pemerintah daerah, di mana target pendapatan daerah yang estimasinya sebesar 1.389.076.944 rupiah. Jika dibandingkan dengan pendapatan daerah dalam APBD murni tahun anggaran 2025 yakni sebesar, maka terjadi kenaikan pendapatan daerah sebesar 20.018.259.259 rupiah atau naik sekitar 1,46% dari tahun sebelumnya. Dalam APBD tahun 2025 ini, belanja daerah dianggarkan sebesar 1.536.801.931.944 rupiah. Jika dibandingkan dengan anggaran belanja tahun 2024, maka terjadi kenaikan yakni sebesar 17.275.131.000 rupiah atau naik sekitar 1,14%. Rapat paripurna yang terhormat hadirin yang berbahagia, berdasarkan catatan di atas, maka fraksi Nasdem PD Perjuangan menyampaikan rekomendasi untuk menjadi perhatian pemerintah sebagai solusi dari masalah di atas, yaitu pertama, pelaksanaan 4 track strategis dengan tujuan sustainable growth with equity atau pembangunan ekonomi inklusif yang berkeadilan dan berkelanjutan perlu menjadi perhatian pemerintah. Fraksi Nasdem PD Perjuangan meminta pemerintah agar tetap memprioritaskan kebijakan yang pro growth atau pro pertumbuhan, pro atau pro kemiskinan, pro employment atau pro lingkungan, dan pro job atau pro penciptaan lapangan kerja. Upaya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan miskin di Kabupaten Busung Utara merupakan kerja istiqomah yang tidak boleh berhenti selama belum terciptanya keadilan sosial. Kedua, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan perlu dilaksanakan secara merata dan berkeadilan. Koneksitas program APBD dan dana desa lebih bisa disinergikan supaya tidak terjadi overlapping dalam setiap program yang dilaksanakan, sehingga hasil pembangunan bisa mendorong pemerataan dan peningkatan kualitas infrastruktur. Untuk itu program prioritas dapat didahulukan pelaksanaannya. Terkait dengan pendidikan karakter yang menjadi salah satu unsur penting dalam membangun dan mewujudkan generasi agamis, berakhlak dengan nilai kearifan lokal dan berkepribadian Pancasila,
Pancasila sebagaimana tujuan pendidikan nasional, maka pendidikan karakter ini menjadi sangat urgent dan seharusnya menjadi isu strategis, apalagi di era perkembangan teknologi yang sudah tidak terbendung seperti sekarang ini, di mana segala informasi dan tontonan bebas diakses dan mudah tanpa difilter sama sekali. Yang keempat, dari sektor pertanian juga kami pandang kita semua bersikap dalam kategori apatis. Sudah bertahun-tahun sebagian besar petani kita tidak dapat bercocok tanam yang disebabkan berbagai faktor. Masalah yang mereka hadapi, Raksinas dan PDI Perjuangan mendorong anggaran di sektor pertanian diperhatikan guna untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi para petani di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Raksinas dan PDI Perjuangan mendukung relokasi dan optimalisasi keberadaan rumah sakit Pemala Batu yang ada di Muara Takus. Keberadaan rumah sakit tersebut tentunya memiliki beberapa fungsi penting yang dapat berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah PAD. Berikut beberapa hal diantaranya: penyediaan layanan kesehatan. Rumah sakit menyediakan layanan kesehatan yang esensial bagi masyarakat sehingga menarik lebih banyak pasien. Semakin banyak pasien yang dilayani, semakin besar potensi pendapatan dari pembayaran layanan kesehatan. Layanan rawat inap dan rawat jalan dengan menyediakan berbagai layanan seperti rawat inap, rawat jalan, dan layanan darurat. Rumah sakit dapat mengumpulkan pendapatan dari asuransi, pembayaran langsung, dan subsidi, sementara kondisi fasilitas rawat inap berkurang dibandingkan rumah sakit yang lama. Hal ini disebabkan keterbatasan gedung, sementara lahan masih tersedia, dan hal ini harus menjadi perhatian dan prioritas pemerintah daerah. Penyediaan fasilitas dan layanan tambahan. Rumah sakit dapat menawarkan layanan tambahan seperti laboratorium, radiologi, atau rehabilitasi yang dapat meningkatkan pendapatan, termasuk ketersediaan dokter spesialis. Saat ini keberadaan dokter spesialisnya sangat terbatas di rumah sakit Pemala Batu dan menjadi keluhan bagi masyarakat kita yang sering dirujuk ke rumah sakit di sekitar kabupaten tetangga. Penyebab dari kondisi ini salah satunya yaitu terkait tambahan penghasilan pegawai atau TPP. Kalau dibandingkan dengan kabupaten lain yang berdekatan, jauh tertinggal. Hal ini perlu dievaluasi ke depannya. Dengan semua fungsi ini, rumah sakit tidak hanya berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai sumber pendapatan bagi daerah kita. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Fraksi Nasdem PDI Perjuangan mendorong langkah-langkah pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam upaya mencapai target pendapatan sebagaimana tertuang dalam kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2025. Harapan Fraksi Nasdem PDI Perjuangan terhadap upaya pencapaian target pendapatan yang telah diformulasikan dalam kebijakan umum APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara kiranya dapat diimplementasikan dalam tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan. Rapat paripurna yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Terakhir, dan tentunya kita semua berharap rancangan peraturan daerah ini yang nantinya akan menjadi peraturan daerah dapat menjawab kebutuhan, masalah, tantangan, dan kondisi saat ini dan yang akan datang. Dan akhirnya APBD tahun anggaran 2025 yang akan datang dilaksanakan menjadi instrumen dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Hulu Sungai Utara dan tentu saja dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Mengingat terbatas apa yang dapat kami sampaikan dalam pandangan umum ini, kami berharap itu penting yang catatan yang kami sampaikan dalam pandangan umum ini seluruhnya dapat diperhatikan dan mendapat tanggapan dari PJ Bupati dan jajarannya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi merdeka. Terima kasih disampaikan kepada Saudara Haji Titi Suryana, SPDE Ester MM, yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi Nasdem PDI.
beserta rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Demikian telah kita dengarkan bersama penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah tahun anggaran 2025. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD dapat ditanggapi secara positif oleh pihak eksekutif untuk selanjutnya dijadikan bahan dalam penyampaian jawaban kepala daerah pada rapat paripurna DPRD yang akan datang. Peserta rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang kami hormati, demikian rangkaian acara rapat paripurna DPRD telah kita laksanakan dengan tertib dan lancar. Sekali lagi kami menghaturkan terima kasih kepada sekretaris daerah, pimpinan, para pejabat forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri Amuntai, pimpinan dan anggota DPRD yang terhormat, para asisten dan seluruh pejabat kantor eksekutif daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta undangan lainnya atas kehadirannya mengikuti rapat paripurna DPRD pada hari ini. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara kelima masa sidang 1 tahun 2024 hari ini Senin tanggal 21 Oktober 2024 saya nyatakan ditutup dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila terdapat kehilafan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu